Jadi belakangan ini ekonomi gue emang lagi susah banget, nyari kerjaan kesana dan kemari cuma buat nyari sesuap makan dan bayar SPP kuliah gue yang udah nunggak 2 semester. Semuanya udah ada di ujung dan gue udah hampir putus asa buat ngelanjutin kuliah ini sampai tiba-tiba ada bunyi notif dari HP gue. Ada seseorang yang balas story Instagram gue yang bahas curhat nyari kerjaan. Setelah gue perhatiin, dia adalah Adi, temen SD gue yang udah cukup lama gak berinteraksi sama gue. Dia bilang dia punya kerjaan dan tanpa ragu gue langsung OTW ke rumahnya. Kerjaannya simpel banget, jagain adek ceweknya yang masih kecil yang lagi sakit karena dia dan orang tuanya harus pergi keluar kota untuk 1 malam. Pas pertama kali sampai di sana, gue cukup kagum karena rumahnya super mewah bak sebuah istana. Model rumahnya klasik, jadi beneran kerasa kayak masuk ke kerajaan di zaman dulu. Gue datang pas ketika Adi udah siap-siap pergi di mobil mewahnya. Saat itu jam 7 malam dan pesawatnya terbang 30 menit lagi. Gue salam dan sapa sebentar sama dia. Dia ngasih tahu di mana kamar adiknya, nama adiknya yaitu Anita, dan ngasih gue secari kertas. Dia pun pergi keluar. Alhamdulillah, kata gue dalam hati. Akhirnya dapat kerjaan juga dan gak nyangka ongkosnya sebesar ini. Jagain orang sakit semalaman dan dibayar 5 juta. Gue keliling rumah sampai gue ngelewatin kamarnya Anita, adiknya si Adi. Kamarnya ini benar-benar beda dari yang lain. Pintunya kelihatan lebih kumuh dan kotor. Bau-bau gak enak pun muncul ketika gue dekat ke pintu kamarnya. Gue mau coba ketok tapi inget kalau dia lagi sakit. Jadi gue berusaha nggak peduli dan tetap lanjutin perjalanan gue keliling rumah. Setelah 20 menitan gue udah mulai capek. Gue buka kulkas dan ambil banyak cemilan. BTW gue boleh ngelakuin ini ya, bahkan disuruh sama si Adi. Gue boleh nonton film sepuasnya dan makan cemilan sepuasnya. Gue duduk di sofa mewahnya dan nyalain TV besarnya. Gue pilih series TV kesukaan gue di Netflix dan mulailah menonton. Brok, brok, brok. Gue loncat terkaget di atas sofanya. Ada suara barang-barang yang berjatuhan dari kamarnya Anita. Gue bangun dan mengarah ke sana. Semakin gue dekat, semakin gue ngerasa kalau kayaknya barang-barang ini sengaja dibanting-banting. Ada suara gelas pecah, bangku dilempar, dan sebagainya. Gue ngerasa mungkin si Anita marah kalau kakak dan mamahnya pergi tanpa ngajak dia. Tok tok tok, Anita, kamu kenapa nih? Suara bantingan barangnya pun berhenti. Terdengar suara langkah kaki bergerak mendekati pintu tempat gue berdiri. Gue coba sapa sekali lagi dengan lembut. Nita, kamu kenapa? Duk duk duk. Suara Anita gebukin pintu dari dalam. Bulu kuduk gue langsung merinding dan gue mundur perlahan ke belakang. Duk duk duk. Suara itu muncul lagi dan kali ini lebih keras. Duk duk duk. Kayu-kayu di pintunya mulai bengkok seakan mau jebol. Gue lari ke ruang tamu dan buka laptop gue untuk searching tentang penyakit yang membuat seseorang jadi kayak Anita. Ketika gue nyalain laptop, ternyata laptop gue masih dalam posisi ngebuka file skripsi yang udah selesai gue kerjain. Karena gue ngerjainnya pakai AI bikin skripsi gratis di skripsilagi.com. Gue ngerjain skripsi gue full pakai AI gratis dari skripsilagi.com. Semuanya ada dan lengkap mulai dari bikin bab 1 sampai bikin bab 5. Nah, di sini gue mau contohin buat uji tes bab 4 skripsi gue. Gue cuma butuh masukin data-data gue dan klik kirim dan tuh, udah deh. Semua hasilnya ini bisa lu parafrase dulu atau buat ulang atau langsung aja lu copy paste ke skripsi lu. Udah deh, selesai. Linknya ada di bio ya. Setelah 10 menitan gue searching sambil diteror dengan suara ketukan pintu Anita, gue menemukan bukan artikel yang bahas tentang penyakit medis, tetapi artikel yang ngebahas tentang pesugihan-pesugihan dan sebagainya. Duk duk duk, brak. Suara kayu dijebol dan kayaknya